Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Lestari, mahasiswi program studi administrasi bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 23308210008. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari dua presentasi dalam mata kuliah manajemen penjualan, yaitu yang pertama, perencanaan penjualan yang membahas tujuan, lingkungan, tren, strategi, dan anggaran penjualan. Yang kedua, dasar-dasar periklanan, yaitu strategi dan praktik yang membahas bagaimana merancang iklan yang efektif dan tepat sasaran. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Yang pertama itu ada tujuan penjualan. Hal pertama yang harus dipahami dalam perencanaan penjualan adalah tujuan penjualan. Tujuan penjualan ini adalah titik awal dari seluruh proses perencanaan. Tanpa tujuan yang jelas, tim penjualan tidak akan memiliki arah yang pasti dalam bekerja. Tujuan yang baik harus bersifat spesifik dan terukur agar dapat dievaluasi dengan jelas. Contohnya, tujuan dengan yang baik adalah meningkatkan volume penjualan sebesar 20% dalam satu kuartal. Nah, dengan target yang konkret seperti ini, seluruh anggota tim memiliki tolak ukur yang sama dan dapat mengetahui apakah mereka sudah berada di jalur yang benar. Secara umum, tujuan penjualan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah tujuan finansial seperti peningkatan laba, pendapatan, dan omset penjualan. Yang kedua adalah tujuan non-finansial seperti peningkatan kepuasan pelanggan dan tingkat retensi atau loyalitas konsumen. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pondasi utama dalam membangun strategi penjualan yang efektif serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita membahas lingkungan pemasaran. Setiap perencanaan penjualan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Terdapat dua lapisan lingkungan yang wajib dipahami oleh manajer penjualan. Pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini mencakup faktor-faktor yang berinteraksi secara langsung dengan perusahaan sehari-hari. Di antaranya adalah pemasok yang menyediakan bahan baku dan sumber daya, perantara yang membantu proses distribusi produk hingga ke tangan konsumen, pelanggan sebagai target utama yang harus dilayani dengan baik, serta pesaing yang turut mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan di pasar. Keunggulan utama lingkungan mikro adalah bahwa faktor-faktor ini dapat dikelola dan dipengaruhi secara langsung oleh perusahaan. Yang kedua, lingkungan makro meliputi faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan umumnya berada di luar kendali perusahaan. Faktor-faktor ini mencakup demografi atau struktur populasi konsumen, kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, perkembangan teknologi dan inovasi digital, regulasi hukum yang mengatur aktivitas bisnis, serta nilai-nilai budaya yang membentuk perilaku dan preferensi konsumen. Meski tidak bisa dikontrol, lingkungan makro harus terus dipantau dan diantisipasi agar strategi penjualan dapat disesuaikan secara dinamis. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal dan internal. Masih berkaitan dengan lingkungan, kita perlu membahas lebih dalam tentang lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lingkungan eksternal mencakup seluruh faktor makro yang berada di luar kendali perusahaan, namun sangat menentukan keberhasilan penjualan. Contoh nyata dampak lingkungan eksternal antara lain kenaikan harga bahan baku yang tiba-tiba dan tidak terduga, atau perubahan regulasi impor atau ekspor yang mempengaruhi rantai pasokan, hingga munculnya pesaing baru di pasar yang dapat menggerus pangsa pasar perusahaan. Meskipun tidak dapat dikontrol, faktor-faktor ini harus terus dipantau. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi penjualannya secara dinamis agar tetap kompetitif di tengah perubahan ekonomi, teknologi, dan kondisi pasar. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang sepenuhnya dapat dikelola dan perusahaan sendiri. Ada 3 elemen utama di sini. Yang pertama itu kualitas tim penjualan, kompetensi, motivasi, dan keterampilan tenaga penjualan adalah
penentu utama keberhasilan strategi. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi investasi yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Yang kedua, anggaran dan sistem insentif. Besaran anggaran menentukan kapasitas operasional tim penjualan, sedangkan sistem insentif yang dirancang dengan tepat akan mendorong kinerja optimal dari setiap tenaga penjual. Yang ketiga, kebijakan dan manajemen. Kebijakan produk serta penetapan harga harus selaras dengan arah strategi penjualan secara keseluruhan. Peran manajemen sangat krusial dalam menjaga keselarasan ini agar berjalan secara konsisten. Selanjutnya ada tren penjualan. Sekarang di era digital yang terus berkembang pesat ini, pendekatan penjualan telah mengalami evolusi yang sangat signifikan. Ada beberapa tren utama yang harus dipahami oleh setiap praktisi penjualan modern. Pertama, yaitu omnichannel selling. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan brand melalui berbagai saluran secara terintegrasi, mulai dari toko fisik, website, hingga aplikasi mobile, dalam satu pengalaman yang mulus dan konsisten. Yang kedua, media sosial kini telah berkembang dari sekedar platform komunikasi menjadi saluran penjualan utama yang sangat efektif untuk menjangkau konsumen modern, terutama generasi milenial dan Gen Z. Yang ketiga, otomatisasi dengan CRM atau Customer Relationship Management. Sistem ini membantu tim penjualan mengelola prospek dan data pelanggan secara lebih efisien, sehingga energi tim bisa difokuskan pada aktivitas yang bernilai tinggi. Yang keempat, yang paling penting adalah pergeseran dari penjualan agresif menuju pendekatan konsultatif. Tenaga penjualan modern tidak lagi sekedar mendorong produk ke tangan konsumen, tetapi berperan sebagai konsultan yang memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam dan memberikan solusi yang benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, posisi penjualan dalam bauran pemasaran. Untuk memahami penjualan dalam ekosistem bisnis yang lebih besar, kita perlu melihatnya dalam kerangka bauran pemasaran atau marketing. Keempat elemen tersebut adalah produk, yaitu produk atau jasa yang ditawarkan, yaitu price, strategi penetapan harga, place, saluran distribusi dan lokasi, serta promotion, seluruh upaya komunikasi dan penjualan kepada konsumen. Manajemen penjualan secara khusus merupakan bagian integral dari elemen promotion. Disinilah tenaga penjual memegang peran yang sangat strategis. Mereka adalah ujung tombak interaksi langsung dengan pelanggan, bertanggung jawab penuh dalam penutupan transaksi, menjembatani antara strategi pemasaran yang direncanakan dengan hasil penjualan aktual di lapangan, dan mengubah pendekatan dari pemasaran tradisional menjadi penjualan yang aktif dan personal. Selanjutnya ada strategi penjualan. Setelah memahami tujuan dan lingkungan, langkah berikutnya adalah merancang strategi penjualan yang tepat. Terdapat 3 elemen strategi utama. Yang pertama, metode penjualan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan target pasar, door to door, cocok untuk pendekatan personal pada konsumen individu, atau B2B atau business to business, lebih sesuai untuk segmen korporasi. Sementara penjualan online memberikan jangkauan yang luas dengan efisiensi biaya yang optimal. Kedua, pembagian wilayah penjualan. Pembagian wilayah secara strategis memastikan cakupan pasar yang optimal sekaligus menghindari tumpang tindih antar tenaga penjual. Setiap tenaga penjual mendapatkan kuota yang terukur dan realistis sesuai potensi wilayah. Yang ketiga, saluran distribusi. Perusahaan perlu memilih saluran distribusi yang paling efektif, apakah langsung ke konsumen melalui distributor atau kombinasi keduanya. Pemilihan yang tepat akan memaksimalkan penetrasi pasar sekaligus menekan biaya distribusi. Selanjutnya ada anggaran penjualan. Itu elemen terakhir dalam perencanaan penjualan adalah anggaran penjualan yang tidak kalah pentingnya dari elemen-elemen sebelumnya. Anggaran penjualan adalah dokumentasi proyeksi pendapatan dan biaya yang berfungsi sebagai panduan operasional bagi tim penjualan. Dokumentasi ini secara tegas menentukan berapa biaya yang boleh dikeluarkan untuk mencapai target penjualan tertentu, sehingga seluruh pengeluaran tetap terkendali dan efisien. Lebih dari itu, anggaran penjualan juga berfungsi sebagai tolak ukur evaluasi kinerja di akhir periode.
Dengan membandingkan realisasi aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian strategi ke depannya. Singkatnya, pentingnya anggaran terletak pada dua fungsi utamanya, pengendalian biaya jangka pendek dan perencanaan strategis jangka panjang. Selanjutnya ada dasar-dasar periklanan, yaitu strategi dan praktik. Pentingnya tujuan dalam periklanan. Kita beralih ke topik kedua, dasar-dasar periklanan, yaitu periklanan bukan sekedar membuat konten yang menarik secara visual. Lebih dari itu, periklanan yang efektif harus selalu berangkat dari tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan periklanan harus selaras dengan tujuan pemasaran secara keseluruhan agar setiap strategi yang diimplementasikan benar-benar efektif dan tidak membuang sumber daya yang berharga. Sebagai ilustrasi, iklan untuk produk yang harus diluncurkan bertujuan membangun kesadaran merek atau brand awareness. Selanjutnya membuat konsumen mengenal dan mengingat produk tersebut. Sementara iklan untuk produk yang sudah ada di pasar lebih fokus pada mendorong pembelian ulang dari pelanggan yang sudah pernah mencoba produk tersebut. Dengan tujuan yang jelas, kampanye iklan menjadi lebih terarah, pesan lebih tepat sasaran, dan dampak terhadap penjualan pun menjadi jauh lebih nyata dan terukur. Selanjutnya ada metode anggaran periklanan. Pertanyaan klasik yang selalu muncul dalam periklanan adalah berapa besar anggaran yang harus dialokasikan. Salah satu metode yang paling direkomendasikan adalah metode object and task. Mekanismenya sangat rasional. Pertama, tentukan tujuan iklan secara spesifik. Kemudian hitung biaya yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, anggaran mengikuti tujuan, bukan sebaliknya. Pendekatan ini jauh lebih unggul dibandingkan metode presentasi pendapatan yang sering dipakai secara sederhana, karena memungkinkan perencanaan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan aktual kampanye. Hasilnya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk iklan memiliki justifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis. Selanjutnya ada pesan periklanan yang memikat konsumen. Setelah tujuan dan anggaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang pesan iklan yang benar-benar memikat konsumen. Pertanyaannya, kunci yang harus selalu dijawab adalah mengapa konsumen harus memilih produk ini dibandingkan produk lain. Terdapat dua format pesan iklan yang dapat digunakan, yaitu format pesan rasional menekankan fakta, fitur, dan manfaat produk secara objektif. Pendekatan ini sangat efektif untuk kategori produk teknis atau produk dengan keunggulan yang dapat dibuktikan secara logis kepada konsumen. Nah, sementara itu, format pesan emosional bekerja dengan cara menyentuh perasaan dan aspirasi konsumen, membangun hubungan yang lebih dalam antara merek dan konsumen di level personal. Pendekatan emosional seringkali lebih berkesan dan terbukti meningkatkan loyalitas jangka panjang. Pemilihan format pesan harus disesuaikan dengan karakteristik produk yang diiklankan dan profil audiens target yang ingin dijangkau oleh kampanye tersebut. Selanjutnya ada media periklanan. Pesan yang sudah dirancang dengan baik tidak akan berarti jika tidak disampaikan melalui media yang tepat. Pemilihan media periklanan adalah pemutusan strategi yang sangat menentukan efektivitas kampanye secara keseluruhan. Dalam menentukan strategi media, ada 4 dimensi yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, yaitu jenis media. Apakah menggunakan televisi untuk menjangkau massa, media digital untuk targetisasi yang presisi, atau media cetak untuk segmen tertentu. Sarana atau platform spesifik, misalnya dalam media digital, apakah Instagram, YouTube, TikTok, atau Google Search yang paling sesuai dengan profil audiens target. Adapun waktu pelayanan, jadwal iklan harus direncanakan dengan cermat, yaitu kapan audiens target paling aktif dan paling reseptif terhadap pesan iklan yang disampaikan. Adapun aspek geografis, iklan harus disesuaikan dengan lokasi dan karakteristik regional audiens target agar relevansi dan dampak pesannya tetap terjaga. Nah, keunggulan digital marketing di era sekarang, digital marketing bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan. Ada beberapa keunggulan
utama yang membuat digital marketing begitu powerful dibandingkan media konvensional. Yang paling menonjol adalah measurability, yaitu kemampuan pengukuran yang sangat presisi. Setiap klik, setiap tayangan, setiap konversi dapat dilacak secara real time. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan iklan konvensional seperti spanduk atau browser. SEO atau Search Engine Optimization memungkinkan bisnis tampil di halaman pertama mesin pencari secara organik, meningkatkan visibilitas tanpa biaya iklan yang harus terus-menerus dikeluarkan. Iklan berbayar melalui Google ADS dan Meta ADS yang mencakup Facebook dan Instagram memungkinkan penargetan audiens yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, perilaku, bahkan lokasi geografis konsumen secara presisi. Konten organik yang konsisten membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, sementara email marketing menyediakan jalur komunikasi langsung dan personal yang masih terbukti sangat efektif hingga hari ini. Adapun iklan marketplace, salah satu saluran periklanan yang sangat relevan bagi pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah marketplace. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada bukan hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga telah berkembang menjadi media promosi yang sangat efektif dan efisien. Fitur iklan berbayar seperti Tokopedia ADS dan Shopee ADS memungkinkan penjualan menjangkau audiens yang jauh lebih luas di dalam ekosistem marketplace tersebut, meningkatkan visibilitas produk di antara ribuan kompetitor sekaligus. Hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan reputasi toko. Ulasan positif dari konsumen yang puas adalah aset berharga yang membangun kepercayaan calon pembeli baru secara organik. Dengan strategi yang tepat, marketplace dapat menjadi alat pemasaran yang sangat kuat dan sangat efisien dari sisi biaya. Adapun mengukur aktivitas periklanan, langkah terakhir yaitu yang sering diabaikan namun sangat krusial adalah pengukuran efektivitas iklan. Tanpa pengukuran, kita tidak akan pernah tahu apakah investasi periklanan yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Proses pengukuran melibatkan dua tahap penting. Pretest dilakukan sebelum iklan ditayangkan, yaitu dengan menguji pesan dan konsep iklan kepada sampel audiens untuk memastikan pesan tersampaikan dengan tepat dan efektif. Setelah kampanye berjalan, post-test dilakukan untuk menilai sejauh mana meningkatkan kesadaran mereka terjadi dan bagaimana dampak nyatanya terhadap angka penjualan aktual. Dengan melakukan pengukuran secara rutin dan konsisten, perusahaan dapat terus mengoptimalkan strategi iklannya, mengalokasikan anggaran lebih cerdas, dan memastikan setiap kampanye memberikan hasil yang semakin baik dari waktu ke waktu. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan kunci dari seluruh materi yang telah kita bahas. Dalam perencanaan penjualan, kita telah mempelajari bahwa tujuan yang terukur adalah fondasi segalanya. Pemahaman mendalam terhadap lingkungan baik mikro maupun makro, internal maupun eksternal, sangat menentukan ketepatan strategi yang dipilih. Tren digital yang terus berkembang harus direspons secara proaktif. Strategi yang tepat, mulai dari metode, wilayah, hingga distribusi harus dirancang dengan cermat dan anggaran yang terencana dengan baik adalah kunci efisiensi operasional seluruh tim penjualan. Dalam dasar-dasar periklanan, kita telah memahami bahwa tujuan iklan harus selaras dengan tujuan pemasaran. Anggaran yang rasional dirancang dengan metode objektif and task. Pesan yang menarik, baik rasional maupun emosional, harus disampaikan melalui media yang tepat, dan efektivitas setiap kampanye harus selalu diukur secara konsisten melalui pre-test dan post-test. Pada akhirnya, perencanaan penjualan yang matang dan strategis periklanan yang tepat adalah dua pilar yang saling melengkapi dalam membangun bisnis yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kita semua dalam mendalami ilmu manajemen penjualan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyajian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.